Baik, terima kasih kawan-kawan penonton channel YouTube John Pasaribu dimanapun berada. Kita hari ini kondisi cuaca di Tanjung Balai Karimun agak bagus, mendung-mendung sedikit kawan-kawannya. Berketepatan saat ini Indonesia khususnya selalu dikhawatirkan pada penyakit-penyakit serangan yang penyakit-penyakit kanker untuk wanita, laki-laki juga pun. Ini saya mendapat kesempatan berwawancara langsung dengan pejuang penyakit kanker dari Tanjung Balai Karimun, terletak di Kelurahan Sungai Lakam. Wanita yang memiliki nama lengkap dengan Elmiah Borusitinjak, sampai saat ini masih tercatat sebagai pasien Dr. Joshua Rumah Sakit Otorita Batam semenjak 2 tahun yang lalu kawan-kawan sampai sekarang. Jadi wanita separuh baya ini kita mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan beliau. Ini dia dengan Ibu Elmiah. Selamat siang Ibu Elmiah. Selamat siang Pak. Ini Ibu sekarang ini kemarin katanya Ibu menderita penyakit kanker payudara ya Bu? Ya. Bisa Ibu ceritakan dulu kondisi Ibu pada saat mulai sehingga Ibu sekarang ini sudah bisa tersenyum dan sudah bisa melangkah kakinya dan makan sudah selera akibat dari perawatan Joshua, atau bagaimana cerita Ibu dulu? Bagaimana ceritanya Ibu? Ini baik kita tanyakan dulu sama Ibu Elmiahnya. Inilah Ibu Elmiahnya langsung ya, yang sudah terbaring katanya sampai bertahun-tahun di tempat tidur, tidak bisa kita tanyakan dulu gimana Ibu ceritanya pertama Ibu mengalami penyakit kanker ini. Pertama-tama saya merasakan ada kecil di payudara saya. Sakitnya sekali-sekali aja, tahun tambah tahun semakin sering sakit. Tapi karena saya masih bisa beraktivitas membenah-benahi rumah, saya tidak kepikiran untuk langsung berobat. Jadi penyakit saya ini menjadi-jadi sesudah 3 tahun kemudian. Itu di sebelah mana itu Bu? Di sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri? Di payudaranya, maaf Bu ya, di payudara itu pas ya, di bawah atau di atas? Pas di payudara. Di kanan, di payudara sebelah kanan, di atas ya. Iya. Terus sesudah itu dia pecah. berapa lama itu Bu baru alami pecah itu? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Dia membesar, payudaranya ada besar segini. Baru dia merah, baru pecah. Sesudah pecah saya dari Ibu udah tahu pada waktu itu, sudah tahu Ibu enggak itu bahwa itu adalah kanker atau jenis apa atau penyakit lain? Udah tahu Ibu. Dari mana Ibu tahu itu? Oh belum ya. Terus dia pecah. Iya, pecah. Jadi dilarikanlah ke rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit Opname 3 hari 3 malam dekat rumah saya. Rumah sakit mana itu Bu? Rumah sakit RSUD Muhammad Sani. Oh ya, terus? Sesudah itu saya dibiopsi, diambil sampel supaya dokter tahu penyakit apa. Sesudah ada hasil pemeriksaannya, dokter mengatakan bahwa itu kanker. Kanker payudara ya? Kanker payudara. Itu stadiumnya dikasih tahu Bu? Kalau dokter yang di sini tidak bisa menentukan stadion, yang menentukan dokter Joshua. Oh, yang di Batam ya. Terus udah di sini dioperasi gimana terus? Sesudah dioperasi lumayan dulu membaik. Tapi di samping operasi saya sering mengkonsumsi herbal karena teman-teman banyak yang baik kepada saya. Mereka memberikan obat ini dulu, coba dulu obat ini, karena mereka kasihan dan sayang pada saya, makanya mereka memberikan banyak ngasih obat ya, herbal ya, supaya cepat sembuh. Rupanya bulan bertambah bulan penyakit saya tak kunjung sembuh. Semakin menjadi dan tangan saya pun semakin bengkak. Tangan yang mana itu Bu? Sebelah kanan bengkak dia 5 kilo sampai ke jari-jari.
Oh ini sekarang tangan ibu ini ya, ini kawan-kawan tangan ibu itu sekarang. Nah, terus sudah dioperasi di sini, apa terus penanganan dokter berikutnya, Bu? Sesudah itu dokter Karimun mengatakan, dokter Muhammad Sani mengatakan ini harus cepat ditangani, dirujuk ke rumah sakit Batam supaya dikemo. Rumah sakit Batam mana, Bu? Rumah sakit Batam, Otorita Batam. Otorita, oh iya. Nah, katanya nanti dokternya di sana. Berapa lama Ibu sudah dari operasi di sini ke rumah sakit Otorita Batam? Berapa lama Ibu sesudah itu? Sesudah operasi di sini? Iya. 1 tahun saya itu belum mau kemo karena teman saya kemarin kemo dia, tapi dia pergi juga, tak tahan Pergi dia. ke mana? Dia meninggal. Oh, meninggal. Karena itulah saya takut kemo. Akhirnya sampai 1 tahun saya tak kemo-kemo. Makin menjadilah penyakit saya ini, tangan saya bengkak, tidur tidak bisa sampai selama 1 tahun. Oh begitu kawan-kawan. Ini Ibu Ilmiah ini sama mengidap penyakit kanker dengan beresiko yang paling mematikan di Indonesia ini. Masih tercatat dia sebagai pasien Dr. Joshua sampai saat ini. Jadi terus Ibu saya sudah di Batam, terus diapakan lagi, apa penanganan bagaimana lagi di sana? Apa yang pesan-pesan dokter sama Ibu? Sesudah saya dirawat di Batam, Dr. Joshua Margasaing, Dr. Joshua mengatakan ini harus segera dioperasi. Nah, jadi Dr. Joshua memberitahu efeknya ini katanya. Apa kamu siap? Saya berdoa pada waktu Dr. Joshua mengatakan itu. Baru saya jawab, "Ya dokter, saya siap." Nah, mungkin itulah mujizat yang diberikan Tuhan kepada saya. Harus kemo. Selama Ibu menderita, katanya kan Ibu, informasinya kan lama katanya Ibu menderita terbaring di rumah sakit. Bagaimana perasaan Ibu pada saat waktu menderita penyakit itu, Bu? Bagaimana? Apa bisa tidurnya atau masih sakit meriang atau bagaimana? Perasaan Ibu pada waktu Ibu mengalami penyakit itu? Pada waktu kemo atau waktu sebelum mengalami penyakit belum ditangani dokter Joshua? Bagaimana perasaan Ibu? Tidak bisa tidur. Berapa lama itu Ibu tak bisa tidur? 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Hanya nangis, berdoa. Tapi Ibu terus semangat ya? Tapi Ibu terus semangat ya? Tapi saya selalu semangat, saya selalu ingat Tuhan, berdoa saya terus mengharapkan mujizat dari Tuhan. Udah Ibu ceritakan langsung ini penyakit itu sama Dr. Joshua ya? Sesudah itu saya ke Batam, saya ceritakan kepada Dr. Joshua. Jadi Dr. Joshua mengatakan harus segera dikemo. Oh, di kemoterapi maksudnya gitu Bu ya? Iya. Berapa kali Ibu di kemo? 8 kali Pak. 8 kali. Walaupun sampai sekarang Ibu masih dalam perawatannya ya? Iya, perasaan kemo gimana? Perasaan kemo waktu di kemo Ibu gimana? Sakit tidak? Atau bagaimana? Atau tidak dirasakan sama sekali? Kalau saya merasakan kemo pertama, kedua, ketiga, keempat, tak ada merasakan. Yang kelima baru saya rasakan. Gimana perasaannya Bu yang kelima itu? Pusing, badan macam dipukul pakai broti besar, kuku seperti dijepit pintu, muntah, baru tak bisa masuk nasi. Semuanya tak selera makan ya? Iya, semua makanan terasa pahit. Oh gitu tak, ya. Tak bisa masuk, semua pahit. Sesudah itu, tapi cuma sekali yang kemo kelima itu aja Ibu mengalami memang sangat agak kritis ya. Iya Pak. Katanya Ibu waktu mengalami kemo kemarin itu pernah juga dalam keadaan kemo, pernah juga Ibu dilarikan juga ke rumah sakit terdekat ya. Iya. Itu apa pendarahan katanya ya? Iya Pak. Pendarahan, gimana pendarahannya Bu? Kok bisa pendarahan? Dari mana keluar darahnya? Dari luka kemo itu atau dari mana bisa pendarahan? Dari mulut Pak. Dari mulut ya? Iya. Pas waktu batuk-batukan? Iya. Pelan aja batuknya, tapi darahnya langsung keluar. Darah segar. Darah segar ya? Sampai 6 kali saya batuk pelan,
keluar terus. Oh gitu. Terus anjuran dokter gimana Bu? Sesudah di sini 3 hari aja baru lanjut lagi ke dokter Joshua begitu. Sesudah dirawat 3 hari di sini, dirujuk lagi ke Batam ke dokter dua-duanya. Joshua Margasaing. Tadi Ibu sudah bilang sampaikan kemoterapinya berapa kali Ibu? 8 kali ya? Kemoterapi pertama infus 8 kali, saya sudah lewatin itu. Udah lewat semua ya? Iya. Oh jadi sekarang yang ibu pakai katanya ibu masih kemo sekarang ini, tapi kemo di rumah katanya gimana kemo di rumah Bu? Gimana ceritanya itu? Karena saya mengalami pendarahan dari mulut, saya dikemo lagi tapi di rumah. Nah, jadi kemonya gimana? Makan pil atau pakai suntik? makan obat di rumah. Makan obat. Jadi setiap bulan kontrol sekalian jemput obat. Saya sudah 4 kali jemput obat kemo di rumah. Oh, begitu. Jadi kapan lagi ini Bu ke Dr. Joshua Bu? Kapan lagi Ibu mau apa ke apa? Masih berurusan lagi dengan Dr. Joshua-nya? Masih Pak. Oh, masih ya. Nanti tanggal 15 15 kapan itu? bulan ini. Bulan berapa? Bulan 12 ini. Bulan 12 ini tahun 2022. Ah, Oh, tanggal 15 nanti kawan-kawan dia katanya masih pergi ke Batam untuk berobat. Di Dr. Joshua kawan-kawan yang mengobati dia katanya. Nah, terus pergi lagi ke sana Ibu. Kalau kemo di rumah udah berapa lama Ibu kemo di rumah makan obat itu? sudah 4 kali Pak. Nanti bulan ini 5 Apa? kali lah. 4 kali, 5 kali. Iya. Sesudah kemoterapi yang dilakukan dengan pakai suntik dia 8 kali, baru kemo di rumah lagi 4 kali. Nah, 4 sudah kali. 4 kali. 4 Ini yang kali itu kelima lagi bulan ini. dalam satu kali berapa hari itu apa itu kemonya? 2 minggu, 1 minggu ya? 15 hari, 10 hari. Makan obatnya 70 butir harus habis selama 14 hari. Berarti 70 butir kali 4, 7 kali 4, 28 ya. Berarti 280 butir. 280 butir kawan-kawan ini untuk kesembuhan. Nah, jadi sekarang Ibu mau ke sana. Bagaimana perasaan Ibu sekarang sesudah mengalami kemo di rumah ini? Kalau sekarang bagaimana? Gimana perasaan Ibu sekarang? Sekarang perasaan saya sudah mulai membaik. Puji Tuhan saya diberikan kekuatan. Sekarang saya sudah bisa makan, udah enak makan, enak tidur, dan bisa beres-beres rumah Oh gitu ya. dan merawat anak. Oh, dulunya tangannya yang kecil ini sekarang sudah mengecilkan, sudah mulai dia bisa dibergerakkan. Sudah bisa digerak-gerakkan Bu itu ya. Puji Tuhan sudah Pak. Itu kenapa Ibu pakai topi? Kenapa itu pakai topi? Memang Ibu dari kecil pakai topi ya? Tidak Pak, saya Jadi? pakai topi karena waktu saya kemo infus yang 8 kali itu rambut saya rontok dan botak. Jadi sekarang masih botak Ibu. Coba buka Ibu. Mohon izin minta tolong buka dulu. Sekarang memang tak botak lagi Pak. Oh. Selama 2 bulan ini rambut saya sudah mulai tumbuh. Oh, udah pakai lah Bu, pakai lagi. Begini kawan-kawannya. Ini udah tumbuh ini Bu ya. Dulu botak ini ya. Iya Pak. Oh. Jadi orang di Karimun sekitar Ibu banyak juga yang suka sama Ibu, yang merasa apa namanya itu? Yang merasa simpati sama Ibu katanya. Jadi Ibu selama 2 tahun mengalami kanker, obat kata Ibu tadi tidak tidur, tidak apa. Di mana Ibu tempat tidur Ibu? Di mana Ibu tempat Ibu? Sana Pak, ayo Pak. Ya, kita terus lihat dulu ya Ibu Ilmiah ini masih dalam tercatat dia masih pasien Dr. Joshua ya yang di Batam. Ini sudah mulai dia kawan-kawan. Waduh. Jadi karena orang-orang di sekitar penyakit yang dialami menderita mematikan ini, inilah Ibu Rumah Ilmiah ya. Wanita separa bawah ini. Ya di sini ini. Oh, di sinilah katanya Ibu itu. Di sinilah. Coba dulu Ibu duduk di situ. Duduk di situ. Di sinilah Ibu Ilmiah ini selama berapa tahun, 2 tahun katanya dia terbaring, katanya tidak bisa tidur. Kalau tidur dia di sinilah kawan-kawan. Ini siapa yang kasih ini Bu? Ini kursi ini dari gereja. Dari gereja dikasih ya? Iya Pak. Oh, Ibu udah punya anak? Berapa anak Ibu?
Sudah Pak, satu. Oh, satu. Oh, wanita yang memiliki anak punya satu orang katanya. Usia ibu sekarang berapa? 43 Pak. 43 orang. Oh, 43 tahun. 43 orang. 43 tahun. Oh, jadi ibu sekarang masih tercatat masih pasien Dr. Joshua. Iya Pak. Oh, gitu ya. Kira-kira bagaimana selama ibu bilang tadi di sini selama 2 tahun terbaring tidur, bagaimana perasaan ibu? Sakit betul ya di sini ya? Bagaimana perasaannya? Mau stres atau bagaimana kira-kira ibu? Sakit Pak, sakit betul. Tak bisa diutarakan dengan kata-kata. Oh, gitu ya. Ya kawannya. Terus ibu berkeyakinan untuk sembuh itu ya? Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Buktinya tumbuhnya rambut saya di 2 bulan ini. Dan mulai 2 bulan ini pula lah saya mulai dipulihkan Tuhan. Iya, moga-moga sembuh cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Ibu kira-kira apa pesan kesan ibu sama orang-orang yang sekarang ini kan masih banyak di Rumah Sakit Otorita Batam yang mengalami penyakit kanker. Cerita ibu tadi banyak kawan-kawan juga ibu yang meninggal dunia akibat penyakit yang mematikan ini dan berisiko paling tinggi. Gimana kira-kira pesan ibu sama orang-orang, karena ibu salah satunya sebagai contoh penanganan Dr. Joshua, dan apa kira-kira pesan-pesan ibu terhadap Dr. Joshua dan semua pasien-pasiennya di situ? Gimana kira-kira Bu? Kepada Dr. Joshua, terima kasih sudah merawat saya dengan baik atas talenta Tuhan yang diberikan kepada Dr. Joshua. Mudah-mudahan saya semakin sembuh sampai selama-lamanya, dan saya semakin diberikan Tuhan kepanjangan umur supaya saya bisa bersama anak dan suami saya dan juga semua keluarga saya. Saya sembuh karena berkat Tuhan melalui Dr. Joshua yang merawat saya dengan teliti. Saya senang melihat cara Dr. Joshua merawat pasiennya. Yang di Rumah Sakit Otorita itu Bu ya? Yang di Rumah Sakit Otorita Batam. Oh. Dia ramah, jelas, dan penuh teliti untuk memeriksa pasiennya. Oh gitu Bu ya. Bagaimana kira-kira pelayanan dari perawatnya itu? Perawat yang di Rumah Sakit Otorita Batam semua baik. Bahkan ada yang mendoakan saya. Saya belum pernah melihat ada perawat yang mau mendoakan pasiennya, memberikan waktu untuk mendoakan pasien. Baru kali ini. Memang ini mujizat dari Tuhan. Makanya saya sembuh karena banyak yang sayang kepada saya. Saya banyak yang memberikan semangat, banyak yang mendoakan saya. Makanya saya mendapatkan berkat Tuhan. Mudah-mudahanlah doa saya ini didengar Tuhan supaya penyakit saya disembuh selama-lamanya. Oh gitu Bu ya. Dan seterusnya sudah Ibu mengucapkan terima kasih kepada orang medis. Terus pesan kesan Ibu sama orang yang mengalami penyakit kanker itu apa pesan-pesan Ibu? Bagaimana kira-kira pesan-pesan Ibu sama orang yang terbaring saat ini di rumah sakit ataupun masih dalam kondisi pemulihan? Gimana apa pesan-pesan Ibu sama mereka-mereka itu? Kepada teman-teman saya yang mengalami penyakit seperti saya ini, tetap semangat. Semangat berdoa, rajin makan obat, makan yang teratur, dan jangan makan pantangan penyakit kanker payudara. Oh gitu Bu ya. Ada lagi kira-kira Bu yang mau disampaikan? Ada kira-kira mau disampaikan lagi? Mudah-mudahan teman-temanku yang lagi menjalani kemo diberikan Tuhan kekuatan fisik supaya bisa melewati kemo sampai selesai, dan
kita sembuh dari penyakit ini. Amin. Udah cukup. Ada lagi mau sampaikan? Udah. Oke, kawan-kawan, begitulah saya wawancara dengan Ibu Separoh bawah ini yang memiliki nama lengkapnya Elmiah Boru Sitinjak, usia 43 tahun, yang beberapa tahun ini kawan-kawan sudah mulai mengalami kesembuhan dari penyakit yang dideritanya bertahun-tahun kawannya. Usia yang paruh bawah ini bernama lengkapnya Elmiah Boru Sitinjak, dimiliki karuniai 1 orang anak, dan anaknya sekarang ini sudah SMA kawan-kawannya. Artinya di situ kawan-kawan, tetaplah bersemangat untuk apa, karena semua penyakit itu kalau kita memang mau apa bisa sembuh kawan-kawan. Demikian wawancara dengan channel YouTube John Ri Pasaribu. Dimanapun Anda berada, mohon dukungan supaya video-video yang kami tampilkan di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dimanapun berada. Sebagai kata terakhir saya ucapkan horas. Inilah rumah Ibu Elmiah ini ya. Dia sudah semangat ini, tengok kawan-kawan. Sudah semangat dia ini. Ada juga kawan-kawan di sini bekas-bekas obat-obat dia, tengok. Ini. Oke, sampai jumpa. Tonton lagi video-video kami. Salah satu wawancara dengan Ibu Elmiah Boru Sitinjak yang bisa dipastikan sudah memulai penyembuhan dari penyakit kanker payudara stadium akhir. Terima kasih, sampai jumpa. Horas.